Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala ahli washabi ajmain amma badu. Jamaah sekalian, haji merupakan ibadah yang mulia. Ibadah ini termasuk salah satu rukun Islam yang kelima bagi orang yang mampu menunaikannya. Selain sebagai rukun Islam yang kelima, haji juga memiliki keutamaan yang banyak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, diantaranya sebagai berikut. 1. Haji termasuk salah satu amalan yang utama, di mana di sini sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang amalan yang paling afdal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW ditanya, amalan apa yang paling afdal? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Ada yang bertanya kembali, kemudian ada apa lagi? Haji mabrur, jawabnya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, haji menghapus kesalahan dan dosa. Di mana di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji karena Allah, kemudian dia tidak mengucapkan kata-kata yang keji atau kotor serta tidak membuat kefasikan, maka dia akan kembali bersih dari dosa-dosa seperti hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, ada balasan surga bagi yang hajinya mabrur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Menurut Imam An-Nabawi rahimahullah, makna tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga adalah bahwasanya balasan bagi haji mabrur tidak cukup jika pelakunya hanya dihapuskan sebagian kesalahannya, bahkan ia memang pantas untuk masuk surga. Seorang yang melaksanakan ibadah haji dapat meraih haji mabrur bila pertama, haji yang dikerjakan tegak di atas prinsip ikhlas dan ittiba. Kedua, setelah haji ia makin soleh baik secara ritual personal maupun secara sosial. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang haji mabrur. Beliau bersabda, memberi makanan dan berbicara yang baik. Kata Rasulullah. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Baihaqi dan Hakim, serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang keempat, haji merupakan jihad bagi wanita, di mana di sini amalan yang setara dengan jihad bagi wanita muslimah. Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdal. Apakah kami harus berjihad? Tidak, jihad yang paling utama adalah wanita yang hajinya mabrur. Hadis riwayat Bukhari. 5. Haji dapat menghilangkan kefakiran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, ikutilah antara ibadah haji dan umrah karena keduanya akan menghilangkan kefakiran dan berbagai dosa, sebagaimana alat pandai besi menghilangkan kotoran yang ada pada besi, emas, dan perak. Dan tiada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Tidaklah seorang mukmin dalam kesehariannya berada dalam keadaan ihram, melainkan matahari terbenam dengan membawa dosa-dosanya. Yang terakhir adalah jemaah haji adalah tamu Allah. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah beri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keenam poin di atas berserta dalil-dalil yang menyertainya menunjukkan keutamaan dan keagungan ibadah haji. Selain keutamaan ibadah haji dan umroh seperti disebutkan di atas, terdapat pula keutamaan amalan yang merupakan bagian dari ritual haji seperti tawaf, talbiyah, mengusap hajar aswad, dan hari Arafah. Keutamaan tawaf yaitu dapat menghapuskan kesalahan, mengangkat derajat, serta memperoleh pahala seperti pahala memerdekakan budak.
Keutamaan talbiyah. Ketika seseorang bertalbiyah, maka makhluk di sekitarnya turut bertalbiyah bersamanya. Keutamaan hari Arafah. Hari pengampunan dosa dan pembebasan dari neraka. Pada hari tersebut Allah membebaskan para hambanya dari neraka. Jemaat sekalian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.